Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dulur Tani Traveler. Kali ini akan melakukan perjalanan dimulai dari pintu tol Gending untuk mau meluncur dan melihat dan mereview beberapa jalan yang mau menuju ke Kota Lumajang, di mana nanti jalanan yang arah menuju ke Kota Lumajang melewati Probolinggo, Leces, Malasan, Ranuyoso, Klakah, dan nanti kita finish sampai di daerah Jatiroto. Oke dulur, mari kita ikuti perjalanan Dulur Tani Traveler kali ini. Selamat menikmati perjalanan ini. Oke, Dulur Tani Traveler Indonesia, kita baru saja melakukan tapping kartu tol, dan sebelah kiri kita terlihat proyek jalan tol Probowangi terus dikebut dikerjakan, dan saat ini memang masih sampai Gending, tapi proyek yang terakhir informasi sudah sampai Python dan terus dikebut dilakukan proyeknya. Dan informasinya kalau tidak salah bulan Desember tahun 2024 tol Probowangi ini akan selesai sampai daerah Besuki, dan saya rasa jalan tol ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh traveler-traveler Indonesia yang biasa menyenangi melewati perjalanan darat dengan menggunakan tol Trans Jawa. Jalan tol Gending ke Probolinggo Timur ini telah dioperasikan secara fungsional mulai hari Kamis kalau tidak salah tanggal 17 Agustus tahun 2023, dan panjang tol seksi Probolinggo Timur ke Gending kurang lebih 9,075 km dengan tarif kurang lebih sekitar 17.000. Tol Probolinggo Timur Gending ini lumayan untuk memotong jalur yang dari Probolinggo untuk menuju ke Gending, di mana tidak melewati kota Probolinggo yang biasanya setiap harinya lalu lintasnya sangat padat. Dengan tol Probolinggo Timur dan Gending ini dirasa sangat dapat memotong waktu perjalanan dengan kita keluar langsung dari Gending.
Ya, secara keseluruhan jalan tol Gending ke arah Probolinggo Timur ini kondisi jalan yang hampir 100% menggunakan cor semen, itu sama dengan jalur yang dari Surabaya ke Probolinggo Timur. Dan ini kita akan keluar ke pintu tol Leces Probolinggo Timur. Ini merupakan salah satu jalur yang nanti akan kita lewati untuk menuju ke Kota Lumajang. Sebagai informasi, kalau Kota Probolinggo sendiri merupakan kota yang terkenal dengan hasil alamnya, yaitu anggur dan buah mangga. Tapi dengan seiring waktu, potensi pertanian di daerah Probolinggo sudah mulai menghasilkan bawang merah terbaik di Indonesia setelah Brebes, Jawa Tengah. Memang awal Kota Probolinggo ini terkenal dengan kota anggur, di mana potensi anggur ini terkenal dengan rasa manis dan segarnya. Kemudian seiring waktu, perkebunan mangga dengan mangga gadungnya yang manis dan sangat segar itu sudah mulai banyak dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia. Pertanian bawang merah di daerah Probolinggo ini banyak dikembangkan dengan secara intensif, di mana lahan-lahan yang digunakan mesti menggunakan seperti kain kasa untuk melindungi tanamannya dari serangan-serangan serangga. Jadi dengan pemasangan seperti greenhouse, itu tanaman bawang akan terlindungi dari serangan hama, terutama ulat yang biasa menyerang pada polong tanaman bawang merah. Setelah kita keluar dari pintu tol Probolinggo Timur dan belok ke kiri, kita akan lanjut ke Kota Leces. Kalau ke kanan itu kita ke Probolinggo Kota. Dan ini daerah Kota Leces, di mana kota ini untuk para traveler ini perlu diantisipasi karena di sini ada pasar yang biasanya beroperasi pada pagi dan sore hari. Jadi jam-jam padat biasanya di pagi dan di sore hari. Apalagi di saat seperti ini di masa bulan Ramadan, kalau sore pasti akan banyak pedagang atau para pencari takjil di daerah ini. Nah, terutama di daerah perempatan ini atau pertigaan Kota Leces ini biasanya terjadi penumpukan kendaraan karena pemberhentian penyeberangan jalan. Ya, seperti yang kita lihat di depan ini, tadi ada kendaraan motor yang menyeberang dan sehingga dump truck ini berhenti secara mendadak. Ya, untuk para traveler harus berhati-hati dan antisipasi untuk di jalan. Setelah melewati pabrik kertas Leces, kita akan dilewatkan jalan jembatan
di mana setelah jalur 4 menjadi satu lajur. Jadi antisipasi jembatan tadi untuk kepadatan yang akan dilalui para traveler Indonesia yang akan menuju ke Lumajang, Jember, dan lanjutnya ke Banyuwangi. Terlihat memang jalur Probolinggo Leces ini sudah diperlebar dengan menambahkan satu ruas di sebelah kiri dan satu ruas di sebelah kanan. Jadi memang terlihat tidak satu ruas penuh ya, tapi hampir setengah. Dan ini biasanya diperparah dengan kondisi jalan, nanti banyak mobil yang parkir di sebelah kiri atau kanan jalan itu. Jadi para traveler Indonesia diharap berantisipasi untuk melewati jalur ini. Ini yang kita lewati saat ini memang itu pada saat siang hari, sekitar jam 11, jam 12 siang pada tanggal 5 April tahun 2024. Sebelah kiri kita melewati pos polisi Malasan, yang nanti di depan kita beberapa kilometer lagi akan melintasi JPL atau jalur perlintasan langsung kereta api 32 Malasan. Jalur ini sudah diperlebar dan sudah diberikan barikade di tengahnya dengan beton. Ini untuk antisipasi kendaraan yang biasa ngeblong saat ada kereta yang melintas. Semoga dengan diperlebar jalur ini dan diberikan barikade tengah beton, jalur ini bisa tertib dan tidak menjadikan suatu momok saat kereta lewat. Dan biasanya kalau kereta lewat sebelum ada barikade itu, jalan pasti akan melambat dan kadang juga macet karena banyak kendaraan yang ngeblong, terutama bis-bis umum atau truk-truk yang membawa muatan-muatan. Dan saat ini tanggal 5 April tahun 2024 merupakan hari terakhir kendaraan-kendaraan besar yang melintas di jalanan provinsi, kecuali kendaraan Pertamina atau kendaraan yang membawa bahan makanan. Untuk pendistribusiannya masih dilakukan atau bebas jalan. Ya, sesaat lagi kita akan melewati batas Kabupaten Probolinggo dan masuk ke Kabupaten Lumajang untuk melewati dua jembatan ini, dan kemudian akan melewati gerbang masuk ke Kabupaten Lumajang. Setelah melewati gerbang Kabupaten Kota Lumajang, ini kita akan nanti dihadapkan dengan pasar, yang biasanya pasar ini beroperasi pada pagi hari dan biasanya akan menimbulkan kepadatan dan antrian jalan di pasar sebelah kiri jalan ini. Dan itu salah satu yang perlu diantisipasi para dulur tani traveler Indonesia untuk melintas jalur ini. Ini karena waktu siang hari di mana pasar ini sudah tidak beroperasi, dan beroperasinya biasanya pada pagi hari dan di hari-hari tertentu atau pasaran-pasaran tertentu.
Sebagai informasi, Kabupaten Lumajang memiliki potensi diantaranya di sektor pertanian dengan komoditas andalan padi, di mana Lumajang merupakan salah satu lumbung pangan atau padi di Provinsi Jawa Timur. Selain kota Lumajang dikenal sebutan kota pisang, karena di Kabupaten Lumajang banyak sekali terdapat jenis-jenis pisang yang sangat dikenal. Salah satunya adalah pisang agung yang dimana ukurannya sangat besar. Oke, baru saja kita melintas akses JPL atau jalur perlintasan langsung 43 yang berada di Desa Wates, Kecamatan Ranuyoso, di mana kondisinya sekarang sudah diperlebar sekitar 12 meter. Jadi perlebaran jalan ini akan dapat mempermudah perjalanan para traveler Indonesia untuk melintas jalur darat di jalur ini. Jalur Ranuyoso untuk kali ini memang sudah diperlebar, dan pelebaran ini sudah dilakukan saat Bupati yang terakhir kemarin itu sudah diperlebar menjadi sekitar 12 meter dengan penambahan lajur kiri kanan jalanannya. Ini salah satu pasar yang juga yang perlu diantisipasi para traveler Indonesia kalau melintas di sini. Biasanya ini memang juga pagi hari, di mana ini juga salah satu pasar pisang Lumajang yang sangat terkenal. Selain pisang juga kelapa muda dan kelapa tua yang biasanya didistribusikan ke kota-kota seperti Surabaya dan kota besar lainnya. Dan di saat nanti Lebaran Ketupat yang 7 hari setelah Lebaran, itu biasanya pasar ini akan dipenuhi dengan pedagang-pedagang dengan menjual janur, biasanya nanti untuk sebagai bahan baku ketupat. Jalur ini memang sangat indah, jadi kita bisa dapat menikmati perjalanan kiri kanannya masih seperti pepohonan yang tinggi-tinggi. Di depan juga ada bukit, sebelah kiri kanan masih ada pohon-pohon, masih memanjakan mata kita. Sebelah kiri tadi ada SPBU AKR, dimana kalau dulu tani traveler waktu melakukan perjalanan di sini dapat melakukan pengisian di SPBU itu. Cerita sedikit tentang Kabupaten Lumajang yang tadi sudah kami singgung kalau memiliki potensi di sektor pertanian. Selain padi, yaitu pisang agung dan pisang Mas Kirana, di mana yang sangat terkenal di kota Lumajang ini merupakan salah satu hasil komoditas andalannya, yaitu pisang agung dan pisang Mas Kirana. Selain pisang agung dan pisang Mas Kirana, banyak perkebunan pisang di daerah Kabupaten Lumajang yang biasanya tersebar di daerah Senduro, daerah Kunir, itu juga banyak perkebunan pisang. Dan sekarang sudah banyak dikembangkan pisang-pisang seperti pisang Cavendish, di mana produksinya biasanya hasil panen dikirim ke kota-kota seperti kota Surabaya dan kota-kota besar lainnya.
saat ini perjalanan kita sudah mau memasuki daerah Kecamatan Klakah, di mana Klakah ini terkenal dengan beberapa ranunya, diantaranya Ranu Landing, Ranu Pakis, dan Ranu Klakah. Dari beberapa ranu itu biasanya ada beberapa tempat yang digunakan untuk wisata. Salah satunya adalah wisata Ranu Klakah. Dan Ranu Klakah sendiri berada di ketinggian 900 meter dari permukaan laut. Baru saja kita melewati perlintasan kereta api Klakah. Ini biasanya juga merupakan salah satu jalur yang perlu diantisipasi para dulur tani traveler Indonesia untuk melintas jalur ini, di mana kondisi jalan di rel itu tidak semulus jalan yang tidak ada relnya. Jadi biasanya kendaraan-kendaraan akan memperlambat untuk melintas rel tersebut. Jalur saat ini sebelah kiri kita ada pos timbangan, biasanya nanti digunakan rest area saat jalan mudik. Dan kiri jalan kita itu ada rawon Klakah yang biasanya menyajikan masakan rawon dan makanan khas daerah Lumajang. Dan sebelah kiri tadi ada SPBU, dan sebelum SPBU tadi ada jalan ke kiri yang nanti itu menghubungkan antara Randu Agung untuk menuju ke Kota Tanggul, di mana melewati jalur alternatif. Dan kita saat ini melewati jalur arterinya untuk menuju ke Kabupaten Kota Lumajang. Jalur masih terlihat cukup luas. Diharapkan nanti saat arus mudik atau arus balik Lebaran 2024 ini, jalur ini tidak mengalami hambatan yang sangat berarti, karena jalur-jalur yang dilintasi sangat cukup lebar, dan kendaraan truk-truk nanti akan juga tidak boleh operasi jalan kecuali truk Pertamina dan truk pembawa bahan pokok makanan. Nah, jembatan tadi diharapkan dulur tani traveler untuk melintas hati-hati, karena ada beberapa jalan yang tidak rata untuk sambungan di jembatannya, jadi perlu antisipasi saat melaluinya. Setelah melintas daerah Kecamatan Randu Agung, kita akan memasuki daerah Kecamatan Wonorejo. Nanti perjalanan kita akan mengambil jalur kiri dan tidak lurus untuk menuju ke daerah terminal Minak Koncar Wonorejo. Nah, ini jalur yang sebelah kiri ini merupakan shortcut atau jalan cepatnya untuk menuju ke daerah Jatiroto, Tanggul, dan Jember. Jadi jalur ini tidak melintasi terminal, jadi perjalanan bisa lebih cepat waktu yang akan kita tempuh.
Memang jalannya agak bumping-bumping sedikit, tapi saya rasa sangat mulus dan tidak ada lubang, cuma hanya kondisinya bumping-bumping gitu. Dan jalurnya hanya 2 lajur dan perlu diantisipasi kalau malam hari daerah ini tidak ada penerangan jalannya, dan harus hati-hati para Doi Tani Traveler sekalian dalam melintas jalur ini. Oke, untuk dulur tani traveler Indonesia, review perjalanan kita kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga informasi-informasi ini dapat memberikan informasi yang baik untuk para dulur tani traveler yang akan melintas di jalur Probolinggo, Leces, Ranoyoso, Kelakah, Lumajang, dan Jatiroto. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa subscribe dan di-share dan di-like dari channel ini. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hati-hati di jalan. Sampai jumpa kembali.